Selamat siang anak. Selamat siang, Pak. Semangat siang. Siang, semangat. Terus bagaimana kabar anak-anak kami? Sehat, kuat, luar biasa. Ya, terima kasih. Kita syukuri kehadiran Tuhan atas rahmatnya kepada kita hingga kita bisa berkumpul atau bertemu pada siang hari ini. Mari kita awali dengan doa. Untuk itu, di antara anak kami, adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya bagus, silakan masuk ke depan dan pimpin kita dalam doa. Tuhan, mari kita bisa berdoa dan berdoa dan kita Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membenarkan. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Kembali ke tempatnya. Nah, itu tadi barusan kita berdoa bahwa doa itu sangat penting sekali sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, rasa syukur ini anak-anak kami semua ya perlu ditanamkan di dalam diri kita, karena setiap kita itu manusia ya sudah menerima rahmat berkat daripada Tuhan. Ya, untuk itu siapa lagi yang bisa memimpin kita dalam lagu ini? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita bernyanyi, saya dan teman-teman Ya, silakan berdiri. teman-teman, halo Bandung, tidak. Halo Bandung, ibu kota beribadah. Halo Bandung, yang menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Untuk itu, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Dengarkan namanya masing-masing. Yosef Mas Guru. Ada Pak. Ya. Adel Dwi Belvania Laia. Ada Pak. Rudolf Fatou Laia. Ada Pak. Rangga Rogate Alvaro Laia. Ada Pak. Sebagai materi pembelajaran kita, materi ialah dongeng. Nah, ini di atas. Bisa anak kami lihat? Bisa, Pak. Boleh kita baca bersama? Boleh, Pak. Ya, silakan dibaca bersama. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtematikanya, Pertumbuhan hewan. materinya. Dongeng. Oke. Nah, ini materi kita yang perlu kita bahas pada hari ini. Seterusnya, ya. Tujuan daripada kita mempelajari materi ini di atas tentang dongeng ada dua, ya. Ada dua nanti tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mendengarkan pembacaan dongeng, nanti Bapak baca itu, ya, maka anak-anak kami mampu atau dapat menganalisis penyampaian isi daripada dongeng tersebut secara baik dan benar. Itu tujuan pertama daripada materi kita ini. Yang kedua, ya, dengan membaca dongeng nanti, ya, anak-anak kami bisa menyampaikan pesan dalam bentuk ungkapan diri, dalam menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dengan penuh kepercayaan diri. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ini. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita ini, maka ada beberapa langkah-langkah kegiatan yang perlu kita lakukan sehingga nanti tujuan pembelajaran ini dapat kita capai. Yang pertama, silakan anak-anak kami
mengamati gambar ini. Ya, silakan anak kami mengamati gambar ini. Bisa terlihat dari kelompok 1, terlihat kelompok 2, terlihat kelompok 3. Ya, silakan amati dengan benar-benar, karena di sini nanti ada yang Bapak pertanyakan kepada anak-anak kami. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Gimana, sudah? Sudah, Pak. Nah, setelah kita amati gambar ini, Bapak bertanya kepada peserta didik kami, apa yang anak-anak kami ini apakah ada kegunaannya sama kita? Ya, ada. Ya. Apa itu kegunaannya? Yaitu untuk dimakan, ya, dagingnya, karena dagingnya ini mengandung atau termasuk vitamin B, mengandung protein dan mendukung kesehatan daripada tubuh kita, ya. Sehingga ayam ini, ya, termasuk ayam atau hewan yang dipelihara, ya. Hewan yang kita pelihara, dan banyak kita ketemui ayam ini baik di rumah, di lingkungan kita, dan bahkan di mana kita pergi, misalnya kalau di pasar misalnya, pasti kita ketemu yang namanya hewan ini. Seterusnya, kenapa tadi Bapak perlihatkan ayam ini kepada anak kami? Karena ada kaitannya dengan materi kita ini. Ya, ayam ini ada kaitannya dengan materi pembahasan kita hari ini tentang apa? Dongeng. Dan lagi, Dongeng. mau mendengarkan dongeng? Mau, Pak. Nah, baik, ada sebuah dongeng yang berkaitan dengan ayam ini atau gambar ini yang barusan kita atau yang barusan anak-anak kami lihat. Untuk itu, Bapak baca sama anak-anak kami. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu. Jawabannya, hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Bagaimana? Sudah anak-anak kami dengar? Sudah. Nah, setelah anak-anak kami dengar dari pembacaan tadi sebuah dongeng, maka Bapak bertanya sekarang, apa kira-kira judul dari dongeng yang barusan Bapak baca ini? Ayam jago baru. Ya, betul. Yaitu ayam jago baru. Oke. Kemudian dalam membaca sebuah dongeng, ya, artinya bukan mau kita saja, tapi ada beberapa hal-hal penting dalam membaca sebuah dongeng. Jadi untuk itu perlu anak kami perhatikan baik-baik bahwa pada saat kita membaca dongeng ini ada hal-hal yang perlu kita ingat. Apa saja itu? Satu, lafal. Lafal ada, ya, lafal ini. Lafal ini artinya penyebutan setiap kata dengan jelas dan tepat. Ya. Yang kedua, pada saat kita membaca dongeng ini adalah intonasi.
intonasi ini rendah, sedang, tingginya suara kita. Ya. Bagaimana tinggi rendahnya suara kita pada saat membaca dongeng ini? Misalnya ada tanda baca titik, jadi suara kita di situ mendatar. Ya. Bagaimana kalau kita ketemu tanda tanya? Berarti suara kita di situ menurun. Ya. Untuk itu, sekarang anak-anak kami ya, membaca dongeng ini dan kita buktikan nanti apakah membacanya sudah benar, apakah sudah menggunakan hal-hal yang barusan kita sampaikan atau masih belum. Untuk itu Bapak minta sama anak kami untuk membacakannya kepada kita semua masing-masing. Untuk itu yang pertama kita minta kesediaan si Rangga. Ayam jago. Ada ayam jago baru satu susu. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Satu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyu, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk yang bergegas berlarian keluar, mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Keluh mereka, tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkata, tandanya hari sudah pagi. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Hari ini keluar mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam hari? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi. Ujar induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan. Namun, katanya, induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Ya, baik, terima kasih. Nah, tadi sudah anak-anak baca di depan sebuah dongeng dan cara membacanya ya sudah benar, sudah bagus, cuma tidak berkesalahan juga kalau sedikit lagi lebih lagi dibaguskan
Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa dalam membaca sebuah dongeng ada 3 hal yang perlu kita ingat-ingat di situ. Apa yang tadi? Yang pertama adalah lafal, kedua tadi intonasi. Apa ketiga? Tanda baca. Tanda bacanya, ya. Ada titik, ada koma, ada seru, dan ada tanda tanya. Oke, melalui tadi pembacaan dongeng ini, ya, maka silakan anak-anak kami cari apa saja kata-kata yang terdapat dalam dongeng tersebut yang masih kurang anak-anak kami mengerti, diskusikan bersama kelompoknya dan nanti ditanyakan. Maka sekarang dulu kita bentuk kelompok. Artinya kerja kita di situ nanti mencari kata-kata yang kurang dimengerti dalam bacaan teks dongeng. Paham? Paham tugasnya? Apa tadi? Mencari kata-kata yang kurang dimengerti atau yang kurang dipahami. Nanti kita beri kesempatan untuk menanyakan, dan sekarang dulu kesempatan untuk dicari. Oke, untuk itu kita bentuk dulu kelompok. Setelah kita sudah membentuk kelompok, ya, sekarang Bapak persilakan kepada anak-anak kami melalui kelompok ini, silakan dicari dalam teks tadi yang masih belum dimengerti, kata-kata yang masih belum dimengerti. Silakan didiskusikan bersama, ditanya nanti, Bapak beri nanti kesempatan. Sekarang kesempatan untuk mencari kata-kata yang kurang dimengerti. Dipersilakan. Ditanya. Begitu juga kelompok 2. Bagaimana? Sudah ketemu? Oke, kalau sudah memang ketemu, sekarang Bapak beri waktu untuk anak kami bertanya. Siapa yang pertama dulu? Oke, baik, dipertanyakan. Kami dari kelompok 3. Kata yang masih belum kami pahami dari dongeng tersebut ialah arti dari kata kukuruyuk. Baik, terima kasih pertanyaannya, dan pertanyaannya juga bagus sekali, yaitu menanyakan kata-kata daripada kukuruyuk. Di antara kelompok ini, kelompok 3 tadi yang bertanya, kelompok 2, kelompok 1, bisa kita membantu kelompok 3? Bisa. Silakan, siapa yang bisa membantunya? Arti daripada kukuruyuk ada? Tidak. Jadi baik, Bapak jawab pertanyaan dari kelompok 3 bahwa kukuruyuk itu adalah suara daripada ayam jantan, ya. Itu suara daripada ayam jantan. Sudah pernah mendengar suara ayam jantan? Ada lembar kerja peserta didik anak-anak kami nanti, dikerjakan ini secara kelompok, dan nanti kalau sudah siap maka harus dipresentasikan ke depan. Jadi untuk itu, ya, Bapak bagikan sekarang LKPD-nya. Ini ya LKPD-nya. Ya, sambil dibahas-bahas,
Bapak juga beri atau kasih tahu sedikit bagaimana cara mengerjakannya, yaitu berdasarkan teka-teki itu anak-anak kami silakan dijawab. Ada dua cara menjawabnya di situ, ada secara mendatar, ada secara menurun, ya. Jadi sesuaikan dengan soalnya, apakah jawabannya itu dijawab secara menurun atau dijawab secara mendatar. Makanya dibaca dulu soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Ya, Pak. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa? Sudah mulai dikerjakan? Ya, Pak. Lebih-lebih ke kelompok, kontrol anggota kelompoknya, minta saran, minta pendapatnya. Nanti baru kalian simpulkan jawaban kalian dari diskusi satu ini, ya. Contohnya si Yosef, ya, minta pendapat si Rangga, si Ade, dan si Inis, ya. Silakan dibalas. Ya, sama-sama aktif dalam kelompok, artinya masing-masing beri pendapatmu, apa yang ada di dalam hatimu. Namanya satu orang yang aktif, kalau tidak aktif dalam kelompok. Bagaimana menurutmu? Silakan nanti disimpulkan jawabannya. Bisa kita presentasikan? Oke. Kalau sudah bisa, maka kita mulaikan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan, dan kelompok 2, kelompok 3 mari kita dengarkan bersama. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1. Hasil diskusi kami kelompok 1 dari LKPD yang sudah dibagikan ialah: 1. Benda yang dilihat ayam jago ialah kami kerjakan secara mendatar berdasarkan teka-teki silang dari dongeng ayam jago baru, yaitu bulan purnama. 2. Suara kokok ayam jago kami kerjakan secara mendatar ialah ukuryuk. 3. Suasana malam secara mendatar ialah gelap. 4. Perasaan ayam jago ialah malu. 5. Sikap burung hantu ialah tertawa. Sedangkan secara menurun yaitu: 1. Sikap ayam jago saat melihat matahari ialah berkokok. 2. Binatang yang mengais-ngais saat mencari makan ialah ayam. 3. Burung yang mencari makan di malam hari ialah burung hantu. 4. Tempat ayam jago berkokok ialah pasar.
Ya bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 dari LKPD yang sudah dibagikan ialah secara mendatar, yaitu benda yang dilihat ayam jago ialah kami kerjakan secara mendatar. Sekarang kita masuki kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Hasil diskusi kami kelompok 3 dan LKPD yang sudah dibagikan ialah secara mendatar, yaitu 1. Benda yang dilihat ayam jago ialah kami kerjakan secara mendatar. Berdasarkan teka-teki silang dan dongeng ayam jago baru, yaitu bulan purnama. Dari tadi hasil diskusi anak-anak kami yang sudah dipresentasikan ke depan, maka salut kita bahwa karena semuanya sudah terjawab. Yang artinya itu pertanda bahwa anak-anak kami ini ada kerjasama yang baik antara tiap kelompok. Coba kalau tidak ada kerjasama yang baik, pasti hasil diskusinya ya kurang memuaskan ya. Artinya atau semua soalnya tidak terjawab, tapi karena ada kerjasamanya maka semuanya dapat selesai. Dari dongeng yang sudah kita baca tadi dari atas dan sudah kita menyelesaikan LKPD ini, apakah ada yang masih anak-anak kami pertanyakan? Kalau ada, Bapak beri kesempatan. Ada, Pak. Ya, silakan. Apa pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut? Baik, bagus sekali pertanyaannya, yaitu apa pesan yang disampaikan dalam dongeng tersebut? Ya, itu bagus sekali pertanyaannya, karena dongeng ini ya harus kita tahu apa maknanya, apa pesannya sama kita. Nah, untuk itu Bapak jawab dan silakan anak kami dengarkan bahwa pesan dari dongeng yang sudah kita bahas ini adalah segala sesuatu yang kita ungkapkan atau yang kita lakukan harus jelas dan tepat. Untuk itu Bapak bagikan soal evaluasinya. Ya, dikerjakan soal evaluasinya, dikerjakan di mana. Kalau sudah siap, dikumpulkan di depan. Bagaimana perasaan anak kami ya, pada saat pembelajaran kita hari ini? Senang. Ya. Terus bagaimana penyampaian Bapak tentang materi? Sangat jelas. Baik. Apa yang kamu pelajari hari ini? Dongeng. Baik. Terus kegiatan apa yang anak-anak kami sukai? Kegiatan kelompok diskusi. Ya, baik. Berikutnya, pada pertemuan berikutnya nanti tema 1, subtema 4. Jadi itulah materi yang kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, untuk itu sebelum berdoa, mari kita bernyanyi dalam Yesus. Tepuk tangannya. 3, iya. Dalam Yesus. Tuhan diberkati atas ucapanmu. Amin. Amin. Ya, terima kasih.
kasih kembali ke belakang. Dan sebelum kita keluar dari ruang ini dan disiapkan nanti oleh ketua. Berdiri.